Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar pemrograman ya. Kali ini kita memasuki materi baru dalam bahasa pemrograman JavaScript, di mana kita akan mulai mempelajari mengenai struktur data yang telah disediakan dalam bahasa pemrograman JavaScript, yaitu array, object, map, dan set. Namun untuk sementara kita akan fokus ke satu dahulu ya, yaitu array. Karena struktur data inilah yang paling gampang dan nantinya akan paling sering kita gunakan dalam coding kita. Nah, pada slide kedua kita bisa melihat kurang lebih apa saja yang akan kita pelajari dalam materi array. Agendanya cukup banyak ya, dimulai dari pengertian array, cara memanipulasi data pada array, metode bawaan array, hingga ke metode lanjutan yang menggunakan callback. Berhubung materinya banyak, maka pelajaran array ini akan saya pecah menjadi beberapa video. Sekarang kita masuk ke contoh kasus mengapa kita perlu menggunakan array. Contoh soalnya sederhana ya. Simpanlah 7 nama hari ke dalam variabel. Jadi di sini kita memiliki 7 buah data dan kita tahu nilainya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bagaimana caranya kita menyimpan ke-7 nama hari ini? Kita sudah belajar cara membuat variabel dari video sebelumnya ya. Kita bisa menggunakan sintaks let day sama dengan string Senin. Kode ini sudah benar. Nama hari Senin sudah berhasil disimpan ke variabel day. Kita lanjutkan ke kode kedua, let day sama dengan Selasa. Nah, di sini terjadi kesalahan ya. Mengapa? Karena variabel day yang menyimpan nilai Senin akan tertimpa oleh variabel yang menyimpan nilai Selasa. Kita sudah tidak bisa mengakses nilai Senin lagi. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Kita harus menggunakan nama yang berbeda untuk setiap variabel. Sebagai contoh, kita gunakan nama day1 hingga day7 untuk menyimpan masing-masing nama hari. Let day1 sama dengan Senin, let day2 sama dengan Selasa, dan seterusnya. Sampai di sini kode yang kita tulis sudah berhasil memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Namun cara menulis kode seperti ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah cara menuliskan kodenya menjadi lebih sulit karena kita harus menuliskan 7 baris kode untuk ke-7 data. Kemudian data terpisah menjadi 7 buah variabel dan hal ini akan menyebabkan kita mengalami kesulitan dalam manipulasi data. Seperti kalau kita hendak menambah atau menghapus data, atau mungkin kita perlu mengurutkan data berdasarkan nilainya. Cara coding seperti ini akan menyulitkan kita. Masalah seperti ini bisa kita pecahkan dengan cara yang lebih sederhana dengan menggunakan array. Cara menuliskan kodenya adalah seperti ini. Bagian depannya tetap sama ya. Kita menggunakan kata kunci let, kemudian nama variabel days, diikuti oleh operator sama dengan untuk memberikan nilainya. Nah, untuk menandakan sebuah array, kita menggunakan tanda kurung siku. Siku pembuka, siku penutup. Semua data kita taruh di dalam tanda kurung siku. Kita bisa menyebutkan nilai-nilai yang hendak kita simpan di dalam array dengan dipisahkan oleh tanda koma. Perhatikan bahwa pada nama variabel, kita menambahkan huruf S yang dalam bahasa Inggris berarti plural. Nama variabel days ini menunjukkan bahwa jumlah data yang disimpan dalam variabel ini bukan hanya satu, melainkan bisa banyak. Dengan menggunakan array, kita bisa memecahkan masalah ini dengan kode yang lebih sederhana, hanya dengan satu baris kode dibandingkan dengan kode sebelumnya 7 baris. Dan ketujuh nilai data tersebut disimpan dalam satu variabel, sehingga akan mempermudah kita dalam manipulasi data tersebut. Apakah yang terjadi pada saat kita menuliskan kode array ini? Browser akan membuat objek array yang menyediakan 7 buah kotak, di mana di setiap kotak menyimpan nilai dari Senin hingga Minggu. Yang penting untuk kita ketahui di sini adalah setiap kotak secara otomatis memiliki indeks yang merupakan nomor urut dimulai dari 0 hingga ke jumlah data dikurangi 1. Berhubung jumlah data kita adalah 7, maka nomor indeks terakhir adalah 6.
Nah, mirip dengan tipe data primitif string, array juga memiliki properti length. Jadi kalau kita mengetikkan days.length, maka browser mengembalikan jumlah data yang disimpan di dalam array, yaitu 7. Dan kita juga bisa mengakses data yang disimpan dalam array dengan cara mengetikkan nama variabelnya, days, diikuti oleh kurung siku, dan nomor indeksnya. Jadi kalau kita mengetikkan days dalam kurung siku 0, maka browser mengembalikan nilai data pertama, yaitu Senin. Sedangkan kalau kita mengetikkan days dalam kurung siku 3, maka browser mengembalikan data keempat, yaitu Kamis. Kita langsung praktek coding. Seperti biasa, saya telah menyediakan dua buah file. Yang pertama adalah index.html yang isinya boilerplate. Yang penting di sini ada text script yang mengarah ke array.js. Kalau kita buka file array.js, di sini kita menemukan satu baris kode yang menyimpan ketujuh nama hari ke dalam variabel days. Kode ini sama dengan yang kita lihat pada slide barusan. Kita jalankan kode ini di browser. Kalau kita lihat di konsol tidak ada hasil apa-apa ya, karena kode kita hanya membuat variabelnya saja. Kita belum memanggil fungsi atau metode apapun. Kalau kita ingin melihat isi dari variabel kita, maka kita bisa mengetikkan nama variabelnya, yaitu days. Di sini kita bisa melihat bahwa variabel days mengandung 7 buah nilai dengan tipe data string, dimulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kalau kita expand anak panah yang berada di sebelah kiri, maka kita bisa melihat nomor indeks dari masing-masing nilai. Kemudian ada property length yang menunjukkan jumlah data yang disimpan oleh array, yaitu 7. Dan di baris terakhir, kita bisa melihat bahwa variabel days adalah sebuah array. Ini penting ya. Jadi kalau kita hendak melihat apakah suatu variabel itu berupa array atau berupa struktur data lainnya, kita menggunakan cara ini. Jangan menggunakan perintah type of days, karena browser mengembalikan kata objek. Pada JavaScript, semua tipe data selain tipe data primitif selalu dianggap sebagai objek. Selanjutnya kita akan melihat apa saja yang bisa kita lakukan pada variabel days. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, variabel days ini memiliki properti length. Untuk mengakses properti ini, kita tinggal ketikkan saja kodenya days.length. Maka browser mengembalikan nilai 7. Artinya array memiliki 7 buah data. Kalau kita lihat kembali, pada saat kita mengetikkan nama variabel days, maka browser mengembalikan nilai yang disimpan oleh variabel days. Namun perhatikan bahwa format atau cara browser menampilkan data ini adalah bahasa programmer. Apabila kita hendak menampilkan isi data variabel days kepada orang biasa, maka kita memerlukan format data yang lebih manusiawi. Untuk itu kita bisa menggunakan metode yang bernama join. Kita bisa ketikkan kodenya days.join. Ingat bahwa untuk memanggil metode kita harus menggunakan tanda kurung walaupun tidak ada isinya. Kita tekan enter dan kita mendapatkan satu buah string panjang yang berisi seluruh data yang dikandung oleh array days, dipisahkan dengan tanda koma. Nantinya metode join ini akan sangat berguna apabila kita hendak menampilkan data array ke pengunjung situs. Selanjutnya kita akan bahas mengenai indeks. Setiap nilai yang kita simpan di dalam array secara otomatis akan mendapatkan indeks dengan nomor berurutan dimulai dari 0 hingga ke jumlah data dikurangi 1. Yang paling penting di sini adalah urutan kita pada saat memasukkan nilai ke array. Kalau kita lihat pada kode, dimulai dari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Maka browser akan memberikan indeks 0 untuk Senin, indeks 1 untuk Selasa, dan seterusnya. Kita bisa mengambil nilai yang disimpan di dalam variabel days dengan cara menggunakan tanda kurung siku, diikuti oleh nomor indeksnya. Sebagai contoh, kita ingin mengambil nilai Senin, maka kodenya adalah days
dalam kurung siku 0. Atau kita hendak mengambil nilai rabu dengan kode days dalam kurung siku 2. Mirip dengan tipe data primitif string ya. Namun ada satu perbedaan yang mendasar, yaitu kita tidak bisa mengubah nilai yang dikandung oleh indeks string. Sebagai contoh, saya buat satu buah variabel baru. Let name sama dengan Skyson. Kita bisa mengakses huruf Y dengan cara menggunakan indeks 2, yaitu name dalam kurung siku 2. Dan kalau misalkan kita coba assign nilai baru pada indeks 2, misalkan kita hendak ganti menjadi huruf J, maka kodenya menjadi name dalam kurung siku 2 sama dengan huruf J. Pada saat kita jalankan kode ini tidak terjadi error. Namun apabila kita panggil kembali variabel name, maka nilainya tetap Skyson. Huruf tidak berubah menjadi J. Artinya kode assignment kita tidak dijalankan. Namun kalau kode seperti ini kita jalankan pada array, maka kita bisa mengganti nilai yang dikandung oleh indeks tersebut. Sebagai contoh, kita coba ganti nilai dari indeks 2 menjadi Wednesday. Maka kita tuliskan kodenya. Days, indeks kedua sama dengan Wednesday. Dan kita lihat lagi isi dari variabel days. Maka data ketiga sudah berubah menjadi Wednesday. Jadi inilah perbedaan mendasar dari indeks pada tipe data primitif string dengan indeks pada array. Dan berhubung JavaScript adalah untyped language, maka array di dalam JavaScript juga turut menjadi untyped. Artinya kita bisa menyimpan tipe data apapun di dalam array. Kalau kita lihat lagi ke variable days yang kita buat, semua data yang kita simpan adalah string. Kita coba ganti beberapa datanya. Sebagai contoh, indeks 1 kita ganti menjadi angka 10. Kemudian indeks 3 kita ganti menjadi true dengan tipe data boolean. Dan indeks 5 kita ganti menjadi null. Kita lihat kembali variabel days kita. Sekarang variabel days sudah mengandung tipe data yang berbeda-beda. Dan kalau kita lihat lagi dengan menggunakan metode join, maka kita bisa melihat bahwa semua tipe data lain secara otomatis diubah menjadi string, sedangkan nilai null berubah menjadi string kosong. Sehingga kita bisa melihat dua buah tanda koma di antara Jumat dengan Minggu. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman lain yang bersifat type language, maka array hanya bisa mengandung satu tipe data saja. Jadi kalau kita menyimpan string, maka seluruh array harus string saja. Dan begitu juga kalau kita hendak menyimpan angka atau boolean. Namun hal ini tidak terjadi pada JavaScript. Pada JavaScript kita bisa bebas menggunakan array untuk menyimpan tipe data apa saja. Kita bahkan bisa menyimpan array di dalam array. Sebagai contoh, kita ganti nilai pada indeks 2 menjadi array yang isinya nilai 1, 2, 3. Kalau kita lihat lagi isi variable day, maka indeks 2 isinya adalah array. Kita menyebut hal ini dengan nama array multidimensi. Selanjutnya kita akan mempelajari cara untuk menambahkan data ke dalam array. Pertama kita refresh dahulu browsernya. Dan kita cek nilai variable days sudah kembali ke source code awal. Nah, untuk menambahkan data baru ke bagian akhir array, kita harus tahu berapa jumlah data yang dikandung oleh array tersebut. Dalam contoh ini, array days memiliki 7 buah data, berarti indeks paling akhir adalah 6, sedangkan kalau kita hendak menambahkan data baru, berarti indeks selanjutnya adalah 7. Jadi kita bisa mengetikkan kode days indeks 7, misalkan nilainya libur. Kalau kita lihat lagi ke variable days, maka kita sudah menyimpan 8 buah nilai. Atau ada trik lainnya, kita bisa menggunakan property length untuk menambahkan data baru, misalkan libur kedua. Kodenya menjadi days dalam kurung siku, days titik length,
tutup kurung siku, sama dengan libur kedua. Kedua kode berfungsi dengan benar untuk menambahkan data pada akhir array. Cara kedua yang menggunakan properti length bisa kita gunakan apabila kita tidak tahu berapa jumlah datanya. Kedepannya kita akan belajar mengenai metode-metode yang telah disediakan oleh array, sehingga kita bisa lebih mudah dalam manipulasi array. Sekarang pertanyaannya, apakah yang terjadi apabila kita salah memasukkan nilai indeks pada saat menambahkan data ke dalam array? Sebagai contoh, saya tambahkan data terakhir dengan nomor indeks 12. Kalau kita lihat kembali variabel days, sekarang memiliki 13 data. Indeks 12 menyimpan nilai terakhir, sedangkan indeks 9 hingga 11 diisi dengan tipe data undefined. Jadi kalau misalkan kita lihat isi dari indeks ke-10, nilainya adalah undefined. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.